Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa negara kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat ekonominya, memang melalui ujian-ujian. Tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Mampu menghadapi tantangan-tantangan, mampu menghadapi rintangan-rintangan. Gak mungkin enak-enak langsung menjadi negara besar, negara kuat. Gak ada rumusnya seperti itu. Gak bisa kita bermanja-manja, gak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat. Gak ada. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, gak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Indonesia di tahun ini mulai menampakkan keberhasilan pembangunan fondasi ekonomi makro, yang tentunya dalam keberlanjutannya juga akan sangat menunjang ekonomi mikro. Keberhasilan ini bukan saja memberi perhatian di dalam negeri, akan tetapi juga menjadi bahan pembicaraan hingga di luar negeri. Sesuatu ini juga merupakan dari kerja keras dan perlawanan ekstrim dari Presiden Jokowi beserta jajarannya, dalam melawan hegemoni negara-negara besar yang hendak terus mengkerdilkan bangsa Indonesia. Tanpa membuang waktu, berikut kami sajikan fondasi ekonomi kokoh yang sudah mulai berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah, pembugaran tempat pariwisata yang ditunjang oleh infrastruktur pendukung. Melihat panjangnya bentangan alam di Indonesia, tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk memberikan pembangunan menyeluruh di sektor pariwisata. Mengingat Indonesia mempunyai potensi besar dalam bidang pariwisata, dengan keindahan alam spektakuler nyaris di seluruh wilayahnya. Satu kelemahan di bidang pariwisata yang sangat vital, kiranya sudah diatasi oleh pemerintah, yaitu infrastruktur penunjang menuju tempat-tempat wisata tersebut. Contohnya seperti bandara baru, akses jalan, serta rest area. Tidak lupa di tempat inti pariwisata tersebut, juga dilakukan permajaan guna menambah kenyamanan dan nilai eksotis kepada pengunjung. Bisa dibilang setelah pasca COVID-19, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling siap dalam dunia pariwisata. Kami pun sangat meyakini, walaupun kunjungan turis mancanegara di Asia Tenggara masih dipimpin Thailand, Malaysia dan Singapura, namun di tahun mendatang persaingan ini akan semakin sengit. Dan Indonesia akan sangat berpotensi mengungguli ketiga negara tersebut. Bahkan, di bulan Januari ini saja, kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia sudah mencapai 735.000 kunjungan. Angka ini meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya, utamanya pasca COVID-19. Dan ingat, itu hanya kunjungan dari turis mancanegara, belum ditambah turis lokal yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sementara jika kunjungan turis lokal meningkat, secara tidak langsung akan mengurangi kunjungan turis terutama di negara tetangga. Karena kunjungan turis di negara tetangga, banyak didominasi turis asal Indonesia. Lebih lanjut tentunya ini akan menumbuhkan ekonomi yang kuat di daerah pariwisata dan sekitarnya. Yang kedua adalah kawasan ekonomi khusus, yang dimana kawasan ini tentunya akan dijadikan kawasan ekonomi terintegrasi. Oleh sebab itu Indonesia secara besar-besaran membangun mega infrastruktur jalan tol, baik di darat maupun di laut, yang dihubungkan ke kawasan tersebut. Sehingga seluruh pertumbuhan ekonomi di bidang usaha berskala masif di Indonesia, dapat melaju mulus tanpa hambatan. Namun bukan hanya urusan usaha perdagangan barang saja, akan tetapi ekonomi kreatif juga turut disertakan di dalamnya. Dimaksud memberikan akses kepada perusahaan perdagangan di wilayah tersebut, untuk mempermudah pengembangan bisnis di bidang lainnya, misalnya saja entertainment dan sebagainya. Kawasan ini juga dibuat tidak hanya di satu titik, tetapi dibuat di banyak titik di wilayah Indonesia, dengan luasan yang berukuran sangat besar, dan semakin bertambah sesuai kebutuhan. Sebagai pembuktian bahwa kedepannya Indonesia akan turut berpartisipasi dalam rantai pasokan global,
serta sebagai penanda kemenangan diplomasi Indonesia di mata internasional, bahwa bangsa ini tidak mudah ditaklukkan. Walaupun bangsa ini kalah dalam gugatan akal-akalan ala Barat, akan tetapi bangsa ini tidak takluk dan semakin berdiri gagah menatap tajam para lawannya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan pada para menteri, setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi, digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Karena kita dulu-dulu kalau digugat itu takut banget. Waktu nikel kemarin digugat, ya takut, pada takut. Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah, kita sudah kalah, nikel kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding, nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya udah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Dalam pidato tersebut, syarat akan unsur keberanian dan keyakinan Indonesia dalam melawan hegemoni negara Barat. Memiliki kehormatan dan bermental layaknya kesatria. Bahkan Indonesia melalui Presiden Jokowi, hanya menganggap gugatan tersebut sebagai bahan candaan. Entah seperti apa nantinya kawasan ekonomi ini jika sudah berjalan penuh, prediksi kami pribadi Indonesia akan minimal setara dengan negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan China. Inilah sebenarnya yang sering dikatakan Presiden Jokowi pada pidato-pidato kenegaraan. Kita optimis karena kita memiliki kans, bukan hanya asal bicara tanpa bukti dan usaha. Orang kalau nggak lihat secara detail, ini apa atau sebetulnya Indonesia ini. Angka-angkanya ada semuanya kok. Kenapa kita bisa sehat? Karena angka-angkanya ada semuanya. Bisa dibaca dari angka-angka. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada yang masih pesimis, kebangetan. Bangetan. Ya kalau nanti ekosistem besar tadi jadi, pindah ke membangun ekosistem besar yang lainnya apa. Kalau ini jadi, lompatan Bu Menteri Keuangan, nanti dilihat, lompatan mengenai pajak, entah royalti, entah kalau kita ikut di dalam dividen, entah biaya ekspor, PNBP, pasti 2026-2027 pasti akan melompat, sangat tinggi sekali. Sekarang aja dah mulai kelihatan, ini baru mulai. Yang ketiga adalah kawasan pemukiman penduduk terintegrasi. Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah gencar membangun hunian yang diperuntukkan khususnya bagi penduduk di perkotaan. Hunian tersebut dibangun tepat di kawasan transportasi strategis yang terhubung dengan kawasan vital jantung perekonomian. Sehingga Indonesia juga memiliki tingkat efisiensi tinggi dalam mengelola setiap usaha bisnis, setara dengan negara-negara maju. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu prematur menilai suatu transportasi yang dibangun pemerintah, sampai ikut memikirkan untung dan rugi dari proyek tersebut. Banyak yang kita belum ketahui apa rencana jangka panjang pemerintah, dalam menyiapkan masa depan untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Hunian seperti ini akan terus dibangun, sembari menata kota agar tampak lebih modern dan jauh dari kata kumuh. Program ini tampak seperti mengikuti cara China, akan tetapi terlihat lebih hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena Indonesia tidak ingin kecolongan membuat hunian-hunian hantu tanpa manusia, seperti yang terlihat di beberapa tempat di wilayah China. Ya ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek, tetapi kota-kota besar di seluruh tanah air ini memang harus, pertama, dibangun hunian yang vertikal ke atas. Kemudian yang kedua, di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KI yang banyak ini harus juga TOD-TOD-nya segera dikerjakan, dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian, baik yang milenial maupun masyarakat, itu bisa
tersedia dengan baik. Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan. Seperti yang di sini, mau kuliah dekat, ke rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung udah 10-15 menit sampai. Saya kira ya, hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal itu yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya, sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik. Yang keempat adalah penguasaan teknologi. Dalam hal ini kiranya Indonesia semakin memperhatikan perkembangannya. Indonesia tidak hanya ingin menjadi negara perakit dari barang-barang brand ternama dunia, akan tetapi ingin menjajaki peruntungan di perdagangan berskala dunia dengan brand-brand asal Indonesia sendiri. Pemerintah pun terus mendorong agar industri-industri pemain besar pasar global untuk membagikan ilmunya kepada putra-putri bangsa. Kerjasama di bidang digital, termasuk investasi dan data center, dan kerjasama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi, dan saat ini terdapat Apple Academy dan IBM Academy di Batam. Walaupun teknologi Indonesia tergolong yang maju di Asia Tenggara, seperti pembuatan kereta api, karoseri bus, infrastruktur, hingga peralatan dan mesin-mesin tempur militer, dirasa belum cukup untuk menembus pasar global yang lebih luas. Untuk itu Indonesia terus belajar dan menguji produknya sebelum diluncurkan, agar dapat diterima di negara lain secara luas dan berkelanjutan. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.